Engkau adalah Raja, Dia adalah segala Raja, ya Tuhan. Itulah hal yang paling penting yang harus kami ketahui dan juga harus kita jalani dalam kehidupan kami. Karena tanpa itu kami akan menjadi anak-Mu yang tidak sesuai apa yang Kau hendaki, yaitu anak yang semaunya sendiri melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya rohani, tetapi itu semua tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini hamba bersyukur, berterima kasih. Beberapa saat yang lalu Engkau memberitahu hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang demikian mengasihi kami, anak-anak-Mu di tempat ini, juga di tempat lain yang mendengarkan firman ini. Kami akan meluruskan pengertian-pengertian rohani kami yang dulu tidak sesuai dengan Engkau. Khususnya ada beberapa orang yang belum sesuai, walaupun punya kerinduan untuk benar-benar mengerti kehendak-Mu, tetapi mereka masih tetap gagal sampai saat ini. Untuk itu Engkau memberi firman ini kepada hamba untuk menyampaikan agar kami semua juga hamba-Mu, apabila ada yang kurang beres atau kurang sesuai dengan Engkau, Engkau menegur hamba sekalian ya Tuhan, sehingga hamba bisa membagikan pengertian ini kepada mereka semua. Terima kasih, kami membuka hati kami untuk menerima firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka hati kami siap untuk diluruskan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya siap membuka hati, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku. Jadi saya diingatkan ya, berpuluh-puluh kali saudaraku saya bersaksi tentang klik dengan Tuhan. Alias klik ini ya punya hubungan yang benar nyata, ya bukan hanya amin-amin di luar, ya bukan karena semangat baca firman, bukan karena liturgi gereja yang dahsyat yang aktif terus, bukan, tapi benar-benar klik dengan Tuhan, hubungan pribadi. Nah, setiap saya bersaksi, bukan hanya di Elim ya, juga di tempat-tempat lain, itu mereka selalu ngomong begini, kalau seperti itu Pak Yoram atau Yoram atau Koh Yoram, saya senang benar, ingin seperti itu, hidup seperti apa yang Koh Yoram saksikan, yaitu klik dengan Tuhan. Dampaknya seperti itu. Saya kira semua orang, khususnya orang yang katanya sudah percaya 100% lah pingin seperti itu, yaitu hidup dengan damai sejahtera, dengan sukacita, bisa lepas, ya bukan lepas menghindar, bisa mengatasi hal-hal dunia, ya bukan dipaksakan, tapi bersama Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa orang yang nggak mau? Karena semua orang sebetulnya tujuan hidup akhirnya adalah seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, berkali-kali saya sampaikan caranya, ya, tetapi hasilnya nggak banyak, saudara. Ada yang bisa klik, tetapi sebagian besar tidak ada. Nah, tidak klik ya, maksudnya hanya cuma senang-senang dengerin aja, kok dengerin firman itu. Nah, bukan ada yang klik ya, ada, cuma jarang. Nah, kemarin malam, ya berarti 2 hari yang lalu, ya, saya mendapat berkat Tuhan, ya. Dalam arti berkat ini jangan pikiran duit ya, saudara. Saya nggak pernah ngomong berkat duit, saudara. Masalah duit otomatis Tuhan ngertilah kebutuhanku, pasti dicukupi. Ya. Nah, berkat rohani atas kesaksian anak Tuhan, ya, bahwa dari kecil sudah percaya Tuhan, sudah sekolah minggu, sudah setia, sudah perpuluhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah menikah, ternyata
Ya, memang nggak ada masalah. Ya, dua-duanya setia, dua-duanya benar, dua-duanya cari kerjaan bagus, anak juga bagus dan seterusnya, nggak ada masalah. Ya, jadi secara luar, secara lahiriah ini, wah, apa namanya, keluarga yang benar-benar diidolakan oleh semua orang. Nah, tetapi di dalam kenyataan yang terdalam hatinya itu ada suatu ganjalan, tetap ada suatu gap antara suami istri ini. Nah, sebetulnya kalau mau jujur, saudara, itu seperti pengalaman saya. Ya, pengalaman saya pun sama, walaupun saya hamba Tuhan. Ya, dulu ya sebelum klik sama persis. Ya, jadi memang akur, saudara, secara fisik. Tapi akurnya akur yang diakur-akurkan. Ya wis ngalah lah daripada ribut. Ya, atau ada suasana yang menjadi memang pengen ketemu, ya, selalu ingin deket, tapi setelah deket pun ada sesuatu yang sepertinya ada yang nggak pas, gitu, nggak klop, ya. Jadi bukan berarti saya dulu nyeleweng atau pengen wanita lain, bukan ini ya. Akur secara fisik, ya, bisa menjadi idola keluarga lain, ya. Nah, bukan juga karena saya jaga image sebagai hamba Tuhan, bukan, ya. Tetapi dalam prakteknya tetap, ya, ada sesuatu ganjelan, ada sekat, bukan ganjelan, sekat, yang menghalangi penyatuan saya dengan istri saya, ya, secara roh, ya. Kalau secara fisik ya jelas bersatu, tapi secara roh ada gap, ada pembatas. Jadi pengalaman anak Tuhan itu sebetulnya sama dengan pengalaman saya. Dan Tuhan ingatkan itu. Dan banyak sekali semua, bukan banyak sekali, hampir semua, saudara, orang yang sudah percaya dengan Tuhan, walaupun aktif, termasuk saya ini, melepaskan usaha untuk jadi hamba Tuhan, kurang apa aktifnya. Ya, kemarin sih jemaat itu bersaksi tentang dia, tapi tetap masih usaha dunia. Itu boleh saja, nggak apa-apa. Karena panggilan sih ya, ini masalah hamba Tuhan. Lah kalau saya sudah lepaskan segalanya, ikut Tuhan untuk menjadi hambanya, menyampaikan firman, tetap sama. Ya, karena apa? Karena waktu itu belum klik, ya, belum klik dengan Tuhan. Nah, jadi hari ini saya akan memberi pengajaran, ya, supaya saudara mudah-mudahan, ya, saya harapkan dibuka hati saudara, ya, karena masalah buka hati ini ada unsur kita juga harus siap, ya, bukan hanya kasih karunia, itu semua kasih karunia, tetapi kita pun ada diberi hak, ya, bukan berarti pasti terbuka, ya, terbuka pun harus disiapkan. Lepaskanlah segala sesuatu yang dulu, saudara, ya, yang sebetulnya menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Contoh, wah, dari kecil saya sudah Kristen misalkan, sudah guru sekolah minggu, sudah ini, sudah itu, sudah aktif gereja dan sebetulnya, nah, itu lepaskan semua, ya, karena bagi Tuhan, ya, ini nomor satu ini. Ya, yang harus diketahui, ya, kita semua, Tuhan menghendaki hubungan pribadi dengan kita, bukan taatnya dulu, saudara, bukan semangat melangkahnya dulu, hubungan pribadi dengan Dia, ya. Ingat ya, ini kata-kata ini, saya bukan anti Anda aktif di gereja, aktif tiap minggu datang, aktif misalkan perpuluhan atau bukan mengatakan itu jelek, bukan. Tapi itu adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Baru Tuhan senang, baru Tuhan ya cocok dengan Dia lah, ya. Nah, buktinya di mana, saudara? Ada buktinya, saudara. Kita buka sekarang. Kejadian 2, Kejadian 3. Ya. Ini kisah tentang Yesus, manusia setelah jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 8. Nah, inilah, ingat ya, saudara, ini. Saudara boleh lupakan yang lain dulu. Ya, lupakan macam-macam itulah, ya, yang lain ini dulu. Nah, ini kisah ini terjadi
saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, di mana Adam pun ikut makan buah terlarang, ya. Selanjutnya mereka takut dan bersembunyi dari Allah karena merasa telanjang, alias kehilangan kemuliaan Allah, ya, alias lepas hubungan dengan Tuhan. Dunia diberi kemuliaan Allah sebelum jatuh dalam dosa, tapi setelah makan buah terlarang, di mana buah itu melambangkan karakter iblis yang maunya mandiri, saudara, nggak mau hubungan mandiri, hubungannya hanya fisik saja, tapi nggak ada hubungan hati kalau suami istri. Makanya masalah pernikahan manusia dianggap bahwa ini rahasia besar. Yang dimaksud adalah hubungan jemaat dan Kristus. Jadi kualitas nah ini khusus yang sudah dewasa ya, yang sudah menikah, yang belum ya nanti harus mengalami ini. Bukan secara fisiknya dok menyatu, bukan secara surat nggak cerai, bukan secara rumah apa pisah ranjang, bukan. Itu masalah hati, saudara. Ya, seperti yang saya tadi saksikan. Ya, rumah satu rumah, ya, secara fisik bersatu, ya, secara uang bersatu dan tapi hatinya ada. Nah, Tuhan ingin mengembalikan hubungan, saudara, ya, memberesi hubungan, gitulah, ya, karena ini sebelum pembunuhan ini hubungannya putus dulu dengan Tuhan. Nah, ini kan belum ada pembunuhan di sini. Belum ada perzinahan, belum ada pencurian, belum ada pembunuhan. Tetapi lepasnya hubungan dengan Tuhan. Ya. Juga keluarga, saudara. Ya. Kenapa keluarga ada yang macam-macam? Ya, nyeleweng kanan, nyeleweng kiri, baik pria maupun wanita, walaupun yang banyak pria. Itu semua karena hubungannya nggak beres, saudara. Dimulai dengan hubungan suami istri yang tidak beres, maka jadi pikirannya ngalor ngidul. Rumput tetangga lebih hijau, rasanya lebih menarik. Nah, Tuhan mengerti hal itu dan kedahsyatannya ini sudah ditulis di sini. Ya, kita baca ya, saudara. 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, jelas ya, hari sejuk. Dengar Tuhan pun dia akan takut bersembunyi, saudara. Nah, ini karakter manusia yang jatuh dalam dosa. Sudah menjauh ini maunya, ya. Termasuk baca firman, diajari yang rohani, maunya yang duniawi, saudara. Maunya yang cuma dulu dari kecil saya diajari yang begitu, nggak mau diubahkan. Padahal Tuhan mintanya itu hubungan, jangan melari, jangan menjauh ini, bersembunyi ini kan nggak mau muncul, ya. Nggak mau muncul datang ke Tuhan. Maka di Yohanes 5 ayat 39-40 disebutkan kitab Taurat bersaksi tentang aku. Yesus ngomong begitu. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Jadi Tuhan menghendaki hubungan. Yesus pun menghendaki hubungan ini. Ini manusia nggak mau ini, saudara. Terus ayat 9. Nah, ya ini 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Inilah firman yang pertama Allah kita kepada manusia. Nah, ini. Di manakah engkau? Apa Tuhan tidak tahu? Dia sembunyi di bawah, di belakang pohon-pohonan. Tahu nggak? Tahu, Tuhan Maha tahu. Kita lagi berdiri gini, saudara sedang lantur, ngerti Tuhan, percaya saja. Maha tahu. Betul nggak? Maha tahu. Ya, pikirannya lantur, fisiknya di sini, ngerti. Nah itu urusan Tuhan dengan Anda, bukan urusan saya. Ini di mana engkau, ini ayat pertama, ini omongan pertama yang muncul dari Bapak. Tujuannya apa? Ingin hubungan. Bisa sudah dosa ya dosalah, ya. Sudah, sekarang kamu di mana? Ayolah.
kembali klik lagi lah, ya seperti jauh sebelum jatuh dalam dosa. Jadi ingat, inilah saudara ayat yang dahsyat. Seluruh Alkitab ini, setebal ini saudara, diorak-arek ini dibaca sampai bodol. Tujuannya hanya ini, di mana engkau dicari. Kayak seorang mama yang nyari anaknya yang sedang main dan pulang-pulang. Di mana engkau dicari ke tetangganya, ya. Zaman saya kecil, adik saya itu begitu nakal, pengennya tulon ke tempat-tempat kampung itu. Mama saya nyari ke kampung, ya. Akhirnya ya ketemu memang. Ya, ini ayat yang dahsyat sekali. Di manakah engkau? Tuhan ingin mengembalikan hubungan pribadi, bukan ketaatan, saudara. Percaya saja, ya. Nanti taat hasil hubungan ini. Kalau kita menanggapi, kalau nggak menanggapi, ya nggak ketemu-ketemu. Jadi, kembalinya hubungan kita dengan Tuhan itu atas inisiatif Tuhan, saudara. Ya? Atas inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif manusia. Ya, ini manusia nggak berandil apa-apa, ini Tuhan yang memulai. Ya. Nah, saya pun pernah salah, saudara. Jujur saja. Waktu saya awal ya menanggapi panggilan Tuhan untuk melepaskan usaha yang waktu itu lagi untung besar, saya akhirnya taat. Jujur saudara, saya pun salah. Saya merasa saya sudah melepaskan hal-hal dunia. Saya mau hidup untuk engkau. Rasanya bangga, bukan bangga kepada manusia, di hadapan Tuhan. Rasanya saya sudah memberi. Dunia ini sudah saya tidak anggap. Saya hanya menganggap engkau. Saya menanggapi panggilanmu pada kebanggaan. Salah besar. Jadi saya di sini berdiri bukan hanya teori ya, ini saya alami. Setelah melalui perjalanan waktu, Tuhan menyingkapkan. Ini, kenapa aku mencari engkau? Karena aku ingin mengembalikan hubungan itu. Dan setelah kita hubungannya kembali, maka bersaksilah kepada mereka yang lain. Yang bermiliar-miliar orang yang percaya nggak mengalami hubungan seperti engkau dan aku. Bersaksilah. Nah, setelah itu saya baru mengerti ternyata ini semua inisiatif Tuhan demi kebaikan manusia, yaitu dikembalikan hubungan itu, ya, melalui saya. Dalam hal ini ya, bukan hanya saya, di dunia ya banyak, tapi dalam hal kisah ini saya ngalami. Ya, saya salah satu yang menanggapi, di manakah engkau? Ya, waktu itu namanya Kiacung, Wan Kiacung nama saya, bukan Joram. Dan waktu itu saya bilang, aku di sini Tuhan. Nah ini, sudahkah saudara menanggapi panggilan Tuhan? Jadi kata-kata percaya bukan hanya di mulut, saudara, ya, bukan. Hubungan kembali, saudara, ya. Ya mulut mengaku, tapi hati dulu. Hati percaya, mulut mengaku. Nah percayanya ini, menanggapi ini. Ya, tanggapan manusia bagaimana? Ya, teruskan. Ayat 10. 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lah ini saudara, takut karena engkau datang, engkau kudus, kau datang. Aku dengar malah takut. Kenapa? Aku telanjang, kehilangan kemuliaan Allah, gak bisa apa-apa, ya. Habis semua dalam hal rohani, ya. Jadi aku bersembunyi. Lah ini nggak boleh seperti ini. Ini tanggapan manusia pada umumnya begitu. Nah, satu ya, karena kita dosa, kebanyakan kalau orang berdosa itu
kalau diberi Injil, kebanyakan diberitakan Injil, nantilah nunggu saya nggak berdosa lagi. Ya mungkin dia mungkin main perempuan, apa senang judi, apa senang miras atau ya narkoba, nanti nunggu saya bertobat, baru saya mau dekat Tuhan. Nah, ini kebanyakan begitu, ya beres dulu. Nah, ini orang yang nggak ngerti, ya namanya kasih karunia. Nah, bersembunyi, tidak mau terbuka, nutup, ya. Kalau fisik bersembunyi di belakang pohon atau di belakang gedung, kalau hati ini menutup, set, gitu. Nah ini. Termasuk kita yang aktif di gereja bersembunyi. Dari kecil saya urus banyak ini, banyak itu. Ya. Melayani Tuhan dan seterusnya. Oh, nggak salah. Tapi ini dulu, saudara. Hubungannya kembali. Karena firman pertama, Tuhan mencari kita. Nah, dia ngerti manusia nggak mungkin bisa nanggapi. Maka, dia sekarang ini buka Kejadian 3 ayat 15, ya. Ini kan tersembunyi, takut, ya. Sekarang lanjutkan. Tuhan mengerti, ya, kita nggak mungkin bisa dekat ke dia. Maka, nah, ini 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, inilah nubuat pertama Allah Bapa tentang salib Kristus. Ya, kepala ular akan diremukkan dan Tuhan akan diremukkan tumitnya, fisiknya, ya. Tumitnya akan diremukkan, tapi ularnya dimatikan, diremukkan kepalanya. Ini adalah tentang nubuat pertama, salib Kristus. Ya, caranya untuk bisa kembali hanya melalui ini. Tanpa melalui ini nggak bisa. Silakan saudara baca 1000 kali lagi ini, tanpa menghayati ini nggak bisa tembus, saudara. Ya, bukan sekali lagi ya, saya bukan anti senang baca. Oh, saya jagoan baca, jujur saja. Ya, tanya istri saya, kalau sudah baca saya harus tembus benar-benar. Ya, dari dulu waktu sekolah. Karena saya bukan orang pinter, jadi saya bukan orang cerdas, maka saya harus banyak belajar gitu. Nah, ini saudara, ya, jadi hargailah saudara, karyanya di kayu salib ini adalah penggenapan, ya, penggenapan tentang hubungan yang sudah lepas antara manusia dan Tuhan. Hanya bisa melalui mengutus Yesus turun ke dunia, ya, melalui mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, mengalahkan maut, naik ke surga, dan akhirnya turun ke dunia, masuk ke dalam orang yang percaya dalam namanya. Nah, ini kadang-kadang orang gampang ngomongnya. Adakah kesaksian firman itu? Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi kalau orang yang namanya terima, pasti ada kesaksian, betul enggak? Contohnya laki-laki perempuan yang lajang. Ini cerita jalinan hubungan pacaran. Ya, pacaran yang serius ini ya. Ya sudah cukup umur lah, sudah serius mau cari pasangan hidup. Tahukah si A, si perempuan, bahwa si laki-laki yang datang, ya, pria yang datang itu mengasihi dia. Perempuan tahu enggak? Apa cuma gelewean tok, ngawur ya, cuma iseng-iseng. Mestinya kan tahu. Nah, oh ini serius ini mas, walaupun baru mungkin. Dan si pria datang, ya ini cerita yang pacaran serius, mestinya itu kan dengan kasih. Saya ingin bersatu dengan perempuan ini untuk menjalin hubungan suami istri, menyongsong masa depan dengan dasar aku mengasihi perempuan itu. Itu yang sehat. Tapi kalau cintanya hanya karena nafsu tok, wah cantik, seksi, molek, apalagi kaya raya, oh saya senang dia, pas saya ganteng, jadi saya mau memikat dia. Itu adalah salah, fondasi yang salah maksudnya. Bukan pernikahannya yang salah, fondasi pernikahan yang salah. Akan gampang bubrah saudara, ya. Karena kecantikan akan layu dan duit tidak bisa memuaskan. Justru nanti makin akan banyak duit, makin dia bisa cari perempuan lain
ya, walaupun duit dari mertuanya misalkan gitu. Nah, ini Tuhan ngerti saudara, ya, kembali lagi nih, ya, salib Kristus mengembalikan hubungan. Sudah kan kita ngalami itu belum saudara, ya? Dan ini nggak bisa dengan otak, harus melalui pewahyuan. Ya, kita hanya bisa membuka hati, ya Tuhan. Sekarang semua teologi macam-macam itu buang dulu. Ini saja nih, Tuhan, saya kok, kalau namanya masih ragu-ragu ya berarti belum dapat saudara. Ya, yang namanya iman itu dapat sudah. Nah, kalau masih aduh apa ya saya sudah belum, mungkin saya belum, ya sudah percaya. Ya, sesuai kata-kata ini, percaya, tapi benarkah saya sudah menerima? Nah, kalau masih benarkah? Nah, ini berdoa. Mohon disingkapkan. Karena Alkitab kita ini bukan buku agama, saudara. Bukan buku peraturan. Kalau perjanjian lama benar. Tapi kita sudah masuk ke perjanjian baru. Yesus sudah mati, sudah bangkit. Bukan perjanjian lama nggak berlaku. Itu berlaku bagi orang yang belum percaya. Kalau kita sudah percaya, sudah masuk ke dalam Injil kasih karunia, saudara. Ya, jangan salah. Oh, dikira Pak Yoram meniadakan hukum Taurat. Bukan. Hukum Taurat tetap berlaku. Tapi ingat, ya, hukum Taurat itu apa? Esensi atau inti dari hukum Taurat adalah usaha manusia untuk menyenangkan Tuhan dengan ketaatan pribadinya dia. Ya, contoh, nah, harus setiap minggu ke gereja supaya diberkati, supaya Tuhan senang. Harus senang baca firman tiap hari, tiap saat, ya sebanyak mungkin supaya Tuhan makin disenangkan. Atau supaya kamu dapat makin diberkati. Nah, itu namanya usaha manusia. Ya. Dan itu adalah terbalik. Nah, terbalik berarti orang itu menggunakan kekuatan dagingnya yang telah jatuh dalam dosa untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Padahal yang Tuhan kehendaki kita jangan bersembunyi, muncul, ya, aku ini Tuhan, aku akan menanggapi kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan di kayu salib. Nah, selanjutnya nanti otomatis saudara senang baca firman, gak ngantuk saudara, ya, gak ngantuk, benar-benar. Ini firman ini dahsyat sekali, terbuka, ya, tiap saat ada. Nah, jadi hubungan dulu menghasilkan kerinduan baca firman. Hubungan dulu yang benar ini menanggapi tadi, di mana Engkau, aku di sini Tuhan, keluar dari pepohonan. Aku takut memang Tuhan, tapi aku percaya kasih-Mu melampaui ketakutanku. Sekarang aku apa adanya. Aku memang dulu bobrok bener, Tuhan ngerti banget saudara. Dulu mungkin bobroknya nggak karuan, ya. Tapi tetap yang namanya Tuhan bukan menilai kebobrokan kita, ya, tetapi menilai sudikah kamu menanggapi panggilanku untuk bersekutu kembali. Itu saja sebetulnya saudara. Bukan duit saudara, saudara. Jujur ini saya, ya, walaupun sebagai manusia di dunia ya tetap perlu uang, tapi Tuhan tidak begitu, dan Tuhan mencukupkan, ya. Makanya saya dimanapun saya berani ngomong, ya, saya kemari non-profit. Oh, jangan dianggap kamu kaya, saya datang menganggap duitmu itu wah dijauhkan dari Tuhan. Karena Tuhanku lebih kaya dan lebih mengerti kebutuhanku apa, mencukupi kebutuhanku. Nah, kembali ya, hubungan dulu saudara, ini penting sekali, ya. Nah, ini fresh, ini baru dapat, ya, hubungan menang dan bunga. Kalau enggak ketemu lah, kasihan saudara, ya. Kasihan. Bagi saya sih nggak ada masalah, yang penting saya sudah bersaksi, tapi saudara kasihan. Hubungan dulu, ya. Ini salib Kristus. Manusia nggak mungkin meraih Tuhan, nggak mungkin dia mau keluar ke sana menemui Tuhan, ya, menanggapi Tuhan, nggak mau. Maka Tuhan mengutus anaknya, ya, dalam ini Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, ya,
menebus dosa kita, membenarkan kita di hadapannya, dan mendamaikan kita dengan Bapa. Itu darah Kristus itu. Fungsinya itu 1 Korintus 2 ayat 9. Dibenarkan, dimerdamaikan, dan dikuduskan. Kita kudus di hadapan Allah. Nah, nanti kita akan seri, saudara, ya. Nanti saya akan terus mohon Tuhan menyingkapkan pengajaran ini, ya, supaya bisa saudara nanti lebih jelas bisa nanggapi Tuhan. Ya. Nah, kembali sini ya, Tuhan ngerti kita nggak mampu, maka Tuhan yang turun ke dunia. Ya. Nah, kita mau menanggapi tidak. Sekali lagi ya saudaraku, jangan, saya sudah melayani Tuhan, sudah memberikan perpuluhan, sudah memberi Allah. Bukan. Itu hasil nanti saudara. Ya, jadi ini melalui salibnya saudara. Ini satu saja, ini penting banget saudara. Ya, nanti ada terapnya memang ya. Nanti ya, sekali lagi saya meminta Roh Kudus sikapkan. Ya, saya kembali ke masalah kekristenan kita sekarang. Kekristenan ini adalah bukan keseriusan kita mentaati firman, bukan ya, tetapi kerinduan kita menanggapi panggilan Tuhan, alias hubungan ya, bukan panggilan menjadi hamba Tuhan, bukan, ini lain hubungan ya. Jadi kalau tidak selamanya, walaupun kita jadi orang Kristen, di hadapan Tuhan tidak ada poinnya. Di hadapan Pak Pendeta ada saudara, seneng ya, nyumbangnya akeh, ini itu semangat pendetanya, jujur saja secara fisik, tapi secara hati tidak ya. Nah, untuk itu ya, kita buka sekarang 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, ya baca ya, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita menanggapi kasihnya yang dinyatakan di kayu salib ya, dan kebangkitannya, maka baru kita bisa mengasihi Allah. Bacanya begitu saudara ya. Kalau langsung kan kita mengasihi Allah ya. Sebabnya apa kita bisa mengasihi Allah? Karena kita telah percaya Allah lebih dulu mengasihi kita, yaitu lewat matian dan kebangkitannya di kayu salib ya. Jadi bukan percaya, saya mengasihi Allah maka saya tiap minggu ke gereja membaca firman, bukan itu. Tapi karena aku menanggapi kasihnya yang dia nyatakan di kayu salib, mati dan bangkit. Jadi jangan mati tok ya, kalau mati tok nanti impoten, tidak ada daya. Mati dan bangkit. Mati itu untuk menguduskan, membenarkan, mendamaikan kita dengan Bapa ya. Selanjutnya bangkit dan masuk ke dalam kita Roh Kudus supaya kita mampu ya, bukan supaya kita ya, artinya sehingga kita bisa menjalankan apa yang Tuhan yang sudah ada di dalam kita ya, untuk menjalankan kehendaknya. Nah, itu karena dia ada di dalam kita. Jadi bukan kita yang mengasihi dulu, saudara, Allah lebih dulu mengasihi kita dan kita menanggapi, maka kita bisa mengasihi Allah. Jadi nggak ada jasanya apa-apa. Ya, sebagai penutup untuk malam pagi hari ini kita baca Galatia 1. Ya, Galatia 1. Ini ayat favorit ini, jujur saja ini favorit, ayat favorit. Yo, ya, mulai ya, ini ayat 6 ini.
Ini saya ulang-ulang lagi ya, mudah-mudahan sekarang saat ini terbuka supaya tembus ini. Ya. Saya mulai ayat 1 saja lah, teruskan sampai ayat 13, ayat 12. Ayo baca ya, ini buka hati, mulai ayat 1, 2, 3. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ayat 2, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selamanya. Amin. Ya, ini dasar kekristenan tadi ya, jelas ya. Nah, sekarang ini Paulusnya bingung. Nah, sudah jelas ditulis begitu, bingung ini. Ayo baca 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripadanya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudara, ini Injil bukan Injil tapi lain. Berarti yang palsu. Betul enggak? Yang namanya palsu kan mirip yang asli. Ya, contohnya ya apa saja lah yang namanya merek palsu, ya mereknya sama, bentuknya sama, kualitasnya lain. Nah, apa? Injil lain, ini ada Injil lain, saudara. Injil apa bukan? Ya Injil tapi lain. Nah, ini yang membudetkan ini. Kalau sekalian yang di luar lebih gampang, musuh ya musuh. Dan ini sudah dalam negeri nih, musuh dalam negeri. Ini paling pusing di sini nih, mengikuti Injil lain. Yuk terus. Yang sebenarnya bukan Injil. Kenapa? Sebentar ini saya terangkan. Injil lain ini bukan Injil, saudara. Karena Injil ini artinya berita gembira, berita sukacita melampaui segala akal, saudara. Ini namanya Injil, berita kesukaan. Sekarang kalau saudara nggak ada kesukaan dalam Kristus, setiap saat tidak ada kesukaan, walaupun ada masalah, ya, ini belum masuk ke dalam Injil yang asli, masih ke bawah. Ya. Sekali lagi ya, bukan berarti nggak ada masalah, tapi masalah seperti di bawah kita, seperti bawahnya itu pada kebakaran, banjir, kita di atas kayak terbang gitu, naik pesawat. Kayak burung Raja Wali ya, terbang. Itu ada huara, ada, bukannya enggak ada, tapi kita enggak terbawa. Nah ini, kalau kita enggak ada damai sejahtera dan tadi sukacita, kita berarti masuk ke dalam Injil lain. Injil ini hanya ngakuni Yesus sebagai juru selamat, sebagai pemberkatan, memberkati materi dan sebagainya, tapi bukan masuk ke dalam hubungan. Ya, dikira hubungannya ke gereja, ini bukan. Ya, ini hubungan pribadi. Sekali lagi ya, Tuhan menghendaki seperti suami. Hubungan di tempat tidur jauh lebih penting, jujur saja. Lainnya mempunyai duit bisa beli di rumah makan, telepon dikirim. Ya, yuk teruskan. Banyak. Tadi mana? Terus dikembalikan ke 6 dulu ini. Ya, jangan kecepatan. Kembali ke 6. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Nah, ini ada pengajaran yang memutarbalikan. Mirip aslinya, namanya Injil lain, Injil palsu, palsu mesti mirip. Sulit kalau nggak bukan yang ahlinya, kayak uang palsu sama uang asli. Kalau nggak biasa pegang uang, seperti saya nggak biasa.
sulit sekali. Tapi istri saya, waduh hebat sekali, cek gini, wah ngerti ini, salah ini. Waduh, sebelum masuk ke bank disortir dulu. Kalau udah ke bank sering dicoret, dibuang uang 100.000 kan, nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau dapatnya uang dari banyak pelanggan. Nah, kalau saya nggak peka, jujur saja. Kalau istri saya peka, ya, karena dulu dia itu mantan cinta uang. Sekarang sudah nggak cinta Kristus. Ngerti banget, ini gak benar ini, kembalikan. Nah, mumpung ketahuan ini dari siapa ini uangnya, ya. Hanya ada yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Nah, ini ya. Terus ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuk enggak? Terkutuk ini maksudnya terhukum. Ini gurunya terhukum, saudara. Muridnya ikut terhukum enggak? Ikut. No, murid kan ikuti guru, ikut terkutuk. Makanya ini keluarganya kacau terus. Mungkin usahanya maju, ya, dan seterusnya. Tapi puyeng terus, walaupun sudah cerai surat. Tapi mungkin sudah cerai ranjang, sudah cerai hati mungkin, ya. Karena cerai ini banyak. Cerai surat, cerai rumah, pulang ke rumah bapaknya, ya, bapak ibunya, cerai ranjang, cerai hati. Mungkin satu ranjang, hatinya sudah gak ada suami atau istri itu, melayap ke sana-sana. Ini terkutuk ini, saudara, terhukum. Suasananya gak beda dengan orang yang gak percaya Tuhan, ya. Walaupun secara fisik mungkin gak kelihatan, tapi hatinya mengakui itu. Terus, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, ini jadi ditekankan lagi. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, terus, ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ini untuk pengkhotbahnya atau guru yang mengajar atau yang di sini ini, saudara. Ya, ini Paulus yang ngomong, saya bukan mencari perkenanan manusia. Maksudnya apa? Saya nggak mau ngikuti caramu itu yang nggak benar. Ya, cara Tuhan itu hubungan dulu. Ya, cara manusia taat dulu supaya dapat berkat. Ya, sering ke gereja, kamu sakit karena nggak aktif sih ke gereja. Kamu usahanya, itu berapa kali saya dapat omongan dulu ya. Kamu nggak aktif sih, jadi ini jadi itu. Jadi ajaran kesukaan jadi, oh kalau kamu sering ke gereja ini, oh nanti Tuhan berkati. Nah, saya doakan. Nah, nanti kalau berkat benar ya jangan lupa ya, itu doa saya. Ini saya selipi ini, kasus ini. Saya sampai terhenyak, sampai teringat sampai ini. Ada pengkhotbah ngomong begini. Tahukah saudara bahwa Tuhan memberkati hambanya yang setia kepadanya? Ya amin kan? Amin, jelas. Ya, istilahnya ya sebelum memberkati Anda ya tersalurkan dulu lewat aku, lewat pengkhotbah di sini ya, maksudnya gembala atau pengkhotbah. Jadi saudara, jangan pelit-pelit dengan pendeta, dengan gembala. Karena Tuhan, aku kan ada usaha. Kalau saya punya usaha istri saya. Waktu itu pendeta ini ngomongnya gitu.
Jadi Tuhan bagaimana menyalurkan berkatnya yang harusnya untuk aku? Lah melalui saudara. Maka jangan pelit-pelit saudara ini untuk menyalurkan. Mudah nggak omongan ini? jangan dianggap itu Tuhan sendiri memberkati aku. Itu semua karena kamu dapat itu kan dari aku, tersalurkan sebelum kamu kan melalui aku. Sekarang kamu dapat, ya harus ke aku dulu. Itu terpikir-pikir ya benar juga ya. Tapi wah, konyol banget. Tujuannya orang itu ngomong untuk diri sendiri. Ya ini ya. Tapi paling senang begitu saudara, berkati diberkati. Terus berkhotbah yang menyenangkan manusia, ya. Apa ya, tentang materi, duniawi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gak suka, ya. Sekalinya aku mau mencoba berkenan kepada manusia, maka bukanlah hamba Kristus. Maka saya pulang balik ngomong, silahkan, bukan saya menantang ya. Saya nggak tercemar, saudara ngantuk. Yang penting jangan ngomong-ngomong, karena terganggu itu saya. Selama saudara diam, mengantuk, oke lah. Tuhan bisa ya menggunakan bermacam cara supaya Anda mendengarkan itu. Tetapi bagi saya yang penting adalah saya dengan Tuhan. Saudara senang nggak senang, itu bukan urusan saya, saudara. Karena saya hambanya ini. Saya tidak mencari perkenanan manusia, ya. Ini, sekiranya aku mencari perkenanan manusia, aku bukan hamba Kristus, tapi hamba manusia. Apa bedanya dengan motivator, saudara? Yang penting dibayar nanti kalau sudah rampung. Nah, ya, teruskan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Alias bukan Injil yang ditulis, direka-reka dari sudut pemikiran manusia. Kalau pemikiran manusia, khususnya manusia lama, ya itu kan, ya itu kalau sudah percaya Tuhan ya seperti zaman Taurat, ya tiap tahun harus ke Yerusalem 3 kali, bawa kerbau, bawa sapi, bawa domba, persembahan itu, persembahan ini, macam-macam itu manusia semua. Ya, karena Yesusnya belum turun ke dunia, memang itu peraturan dari Allah, tapi itu belum yang esensinya, bukan itu. Intinya adalah Yesus, nanti hubungan. Ya, kalau dulu dosa belum diampuni, baru ditutupi oleh darah anak domba. Ya, jadi dosa kita misalkan ini ditutupi oleh darah anak domba. Ini menanggung Yesus sampai lahir, mati, bangkit hari ketiga, baru ini orang percaya ini disingkapkan, ya dosanya diampuni. Nah, jadi bukan Injil manusia ya saudaraku. Nah, contohnya Injil manusia apa? Nah, kalau kamu percaya serius, terus bekerja untuk Tuhan, ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bisanya apa? Aku nggak bisa apa-apa. Ya, lumayan jadi kolektan. Atau apa? Musik bisa nggak bisa? Ya, nyapu-nyapu, ya misalkan. Nah, itu semua bagus. Untuk dia nggak salah. Tapi organisasi, saudara. Bagi Tuhan yang penting hubungan dulu. Nah, nanti bisanya nyanyi ya nyanyi. Nah, nggak bisa apa-apa ya bisa nyapu kan bisa, misalkan. Ya, nata-nata baku ya bagus, nggak apa-apa, nggak lebih hebat yang pintar khotbah daripada yang natani bangku, nggak lebih hebat bagi Tuhan. Karena yang natani bangku dengan hati, yang hubungan yang benar. Nah, ya bukan Injil manusia. Ayat 12 sekarang. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya, jelas ya, jadi bukan menerima pengajaran dari manusia, saudara. Walaupun Paulus ini seorang sarjana teolog yang kumlot, dia dididik oleh siapa ya, itu dosen yang sangat terkenal waktu itu, saya lupa ini dosennya, namanya siapa lupa. Nah, tetapi dia melepaskan itu semua, saudara. Tapi dia terima langsung pewahyuan ini, penyataan ini, pewahyuan ini, ya, pewahyuan Yesus sendiri yang mengungkapkan, ya. Bukan pengajaran manusia lama ini zaman Taurat ini. Dia sarjana Taurat yang dahsyat diakui ini. Ya,
Nah, ini penyataan. Nah, ini pewahyuan, saudara. Jadi saudara walaupun dengar serius nanti rampung ini, sampai rampung ya, berapa sesi nanti minggu-minggu depan terus saya ajarkan ya. Nah, kalau Tuhan penyataan ini, pewahyuan ini belum disingkapkan, ya nggak bisa, cuma amin-amin. Nah, bagaimana supaya pewahyuan ini disingkapkan? Yaitu membuka hati, ya, buka hati. Kalau belum nangkep, ngomong ke Tuhan, Tuhan aku belum bisa loh. Pewahyuan gimana maksudnya ya? Saya kepingin seperti itu, tapi ini kan hubungannya pewahyuan. Ya, saya serius, cobalah Tuhan, saya rindu ya disingkapkan pewahyuanmu itu. Saya harus gimana dan seterusnya. Saya rindu, benar rindu. Jadi kepingin. Jadi masalah hubungan ini adalah dari seorang suami yang aktif dulu, kayak orang pengantin lah, menikah. Suami melihat seorang wanita, dia jatuh hati, terus menyatakan, si wanita ini baru bisa menerima atau menolak, ya kan? Nggak zaman sekarang, katanya wanitanya mengejar-ngejar pria, nah itu nggak ada di Alkitab. Adanya pria ngejar wanita, kayak Tuhan melalui Yesus turun ke dunia dengan kasihnya, ingin supaya ditanggapi oleh jemaat Tuhan, karena jemaat Tuhan ini sebagai lambang mempelai wanita. Menanggapi, nah ini harus menanggapi ini, pewahyuan ini, kasih karunia ini, menanggapi, oh ya, ada pria yang kaya raya, pintar, sugih, yang mengasihi aku menanggapi itu. Ya. Wanita untuk bisa jatuh cinta menanggapi pria kan harus mendapat itu dulu kan, betul? Gak mungkin di tepi jalan langsung jatuh cinta dengan pria. Nah, karena si pria ini terus deketi dia dan tunjukkan kasihnya. Nah, ini Tuhan terus menunjukkan, tinggal kita ini. Nah, repotnya, nah ini repotnya. Kebanyakan kita seperti wanita yang bisa meninggalkan pacar yang pertama. Pikirannya, Allah, kenapa sih pertama jadi nikah dengan orang lain? Saya patah hati. Pikirannya menunggu dudanya dia, nanti saya mau dengan dia. Jadi walaupun ini ada bos besar amat mengasihi, tetap gak nanggapi. Ya, itu begitu. Oke ya, jelas saudara? Apa belum? Ya, mudah-mudahan bisa jelas, dan ini jelas harus melalui pewahyuan. Nah, makanya pewahyuan itu harus harus menanggapi, yaitu panggilan Tuhan. Aku menanggapi panggilanmu Tuhan. Ya, walaupun sekarang belum mengalami itu, tapi itulah langkah pertama menanggapi. Amin untuk firman Tuhan ya. Kita tutup Alkitab kita ya. Selanjutnya untuk minggu-minggu depan akan minta Tuhan tolong untuk singkapkan lebih jauh ya. Hari ini pengajaran kita adalah Tuhan demikian mengasihi kita sampai dia yang pertama memanggil manusia ya, dan dia menggunakan cara ya, sebab manusia nggak mungkin mau karena takut dan dia kehilangan kemuliaan Allah, telanjang. Dia menggunakan salib Kristus, mengutus anaknya. Barang siapa percaya menerima itu, nah percaya yang benar ya, nanti akan diberi ya suatu damai sejahtera. Dan nah setelah itu di keluarga kita semakin klik dengan Tuhan. Suasananya seperti di Taman Eden, saudara, terus menerus. Nah ini contohnya saya dengan istri saya ini bukan ngagul ya, kami bukan gak mau atau gak mampu bayar pembantu rumah tangga, bukan. Tapi rasanya kalau ada orang lain di rumah saya, rasanya ganjel gitu. Senangnya berdua gitu. Nah itu bener, ini serius, bukan saya anti pegawai pembantu rumah tangga, bukan ya, bukan itu, tapi rasanya inilah kayak Taman Eden ya, penaknya pul
Tanya istri saya itu. Dulu enggak, dulu tetap ada ganjelan. Nah, oke. Ya, kita tutup ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini telah Engkau sampaikan isi hatimu, pengajaranmu kepada jemaatmu di tempat ini. Dan kami mohon Roh terus bekerja dan terus menyadarkan mereka bagi yang masih menutup hatinya untuk hal-hal yang bukan dari Engkau, ya, tetapi dari hal-hal lain yang tujuannya adalah untuk kedagingan maupun keduniawian. Walaupun hal rohani, tetapi tetap kami percaya bahwa Engkau menghendaki kami hubungan dulu, ya, seperti yang Kau katakan di dalam firman hari ini. Dan teruskanlah kepada kami ya Tuhan, ingatkan terus bahwa ucapan-Mu kepada manusia yang pertama adalah ingin mengembalikan hubungan itu dengan mencari kami di antara celah-celah pohon itu ya Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Dan firman-Mu akan ucapan hamba-Mu akan berlalu, tetapi firman-Mu ya dan amin, dan pasti akan menjalankan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, karena firman-Mu penuh kuasa dan tidak ada apapun yang bisa menghalanginya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua, dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.